Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami tentang cyber psikopatologi yang beranggotakan Amelia Gustin, Anita Sriningsih, Irfan Putra Pratama, Namira Umi Kalsum YB. Saya Nahdawati dengan NIM 1930306032 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ketergantungan judi online pada internet. Yang pertama yaitu karakteristik responden. Karakteristik responden merupakan suatu ciri atau gambaran umum tentang identitas responden yang akan diteliti. Adapun ciri atau karakteristiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendidikan responden. Pendidikan responden yaitu terdiri dari SMP, SMA, bahkan kuliah, dengan jumlah pemain terbanyak yaitu mahasiswa sebanyak 39 pemain atau 52,0%. SMA sebanyak 22 pemain, 29,3%, dan pemain dari tingkat pendidikan SMP sebanyak 14 pemain, 18,7%. Pada hasil data yang pernah ditemukan di lapangan melalui kuesioner, jumlah pemain dari mahasiswa memang cukup banyak. Yang kedua yaitu kelompok umur. Tingkat umur responden paling banyak terdapat di antara umur 16 sampai 18 tahun, yaitu sebanyak 24 pemain, dan pada tingkat umur pemain paling sedikit yaitu di antara umur 14 sampai 16 tahun, dan di umur antara 18 sampai 20 tahun yaitu sama-sama sebanyak 14 pemain. Sedangkan pemain pada umur lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 23 pemain. Selanjutnya itu jenis kelamin. Jumlah pemain laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan, di mana laki-laki sebanyak 71 pemain dan perempuan sebanyak 4 pemain. Jumlah pemain judi online perempuan ditemukan penulis dan peneliti menemani pasangan atau pacarnya saat bermain dan juga ikut bermain bersama. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan orang tua. Dapat dikatakan responden merupakan pelajar dan mahasiswa yang berkecukupan. Materi selanjutnya yaitu mengenal judi online. Judi online yang merupakan permainan yang cukup digemari oleh berbagai kalangan pada saat ini menarik minat setiap orang untuk mencobanya. Hasil dan keuntungan yang didapatkan membuat masyarakat lupa bahwa berjudi itu adalah perbuatan dosa. Itulah yang terjadi pada saat ini, baik itu dari kalangan terpelajar maupun kalangan biasa. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang judi online seperti judi bola, poker online, dan domino 99. Judi di dalam ensiklopedia Indonesia diartikan sesuatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Judi dalam pandangan agama juga merupakan sebuah kegiatan yang dilarang dan sifatnya akan merugikan manusia. Judi juga diartikan dalam KUHP pasal 303 ayat 3 yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan berkala. Juga karena pemainnya lebih terlatih dan atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Latar belakang pemilihan jenis permainan judi online. Seperti yang kita tahu, judi online itu merupakan permainan yang bertujuan untuk melipat gandakan modal pada saat bermain dengan berbagai prediksi terhadap kemenangan. Namun, pada hakikatnya, kemenangan pada perjudian itu merupakan faktor keberuntungan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan beberapa menit ke depan, dan hanya bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Nah, latar belakang pemilihan jenis permainannya ini adalah yang pertama itu uang sebagai modal bermain judi online. Nah, kondisi keuangan juga menentukan pemain untuk bermain judi online. Uang sangat mempengaruhi permainan judi online. Dalam hal ini, para pemain judi online bermain di saat mereka memiliki modal untuk bermain. Jika tidak memiliki uang, beberapa dari mereka meminjam pada teman-temannya, dan bahkan ada juga yang menggadaikan barang pribadinya di tempat pegadaian, dan ada juga yang berhenti bermain sesaat karena tidak memiliki modal. Dan yang kedua itu kemenangan dalam bermain judi online.
Kemenangan juga menentukan dalam pemilihan jenis permainan judi online, karena setiap kemenangan yang dihasilkan dari permainan akan menarik kembali para pemain untuk mencoba lagi permainan tersebut. Seringnya memperoleh kemenangan hingga berlipat ganda itu membuat pemain semakin tertarik dengan permainan tersebut. Bahkan bukan bermain pada satu situs saja, namun mencoba dengan situs lain dengan permainan yang sama. Yang ketiga itu waktu untuk bermain judi online. Pada permainan judi online ini, waktu juga menentukan pemain untuk memilih jenis permainan, baik itu di pagi hari, siang, sore, malam, ataupun dini hari. Dalam memilih jenis permainan judi online ini, pelajar dan mahasiswa biasanya menentukan lamanya waktu yang digunakan untuk bermain karena selain bermain judi online, mereka juga memiliki aktivitas lainnya layaknya pelajar dan mahasiswa lain. Dan yang terakhir itu adalah jenis permainan judi online. Permainan judi online ini pada hal ini seperti judi bola, poker online, dan domino 99 atau QQ. Permainan tersebut menjadi favorit para pemain judi online karena mudahnya bermain dengan kemenangan yang dihasilkan yang hasilnya itu cukup menjanjikan. Biasanya para pelajar dan mahasiswa yang merupakan responden itu mempunyai ketertarikan masing-masing terhadap permainan tersebut. Baik pelajar lebih menyukai judi bola karena tidak terlalu mengganggu aktivitasnya, atau mahasiswa yang lebih menyukai permainan poker online karena bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ketergantungan cybersec. Perkembangan internet yang sangat pesat dengan segala kelebihan dan manfaatnya ternyata juga menghadirkan masalah lain. Salah satunya adalah fenomena cybersec. Cybersec adalah aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur porno di dalamnya, seperti melihat gambar-gambar erotis, terlihat dalam chattingan tentang seks, saling tukar-menukar gambar, atau pesan email tentang seks. Fenomena cybersec ini memiliki dampak yang negatif bagi remaja. Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa tontonan televisi video, bahkan internet memiliki pengaruh besar yang menyebabkan penyimpangan seksual kian menjadi-jadi saat ini. Belum lagi dengan mudahnya saat ini mendapatkan video porno, baik berupa CD maupun melihatnya di internet. Cybersec adalah dua atau lebih individu yang terlibat dalam percakapan secara simultan, real time, berinteraksi seksual atau erotis dengan menggunakan media online, misalnya instant message dan bentuk-bentuk baru dari aplikasi berbasis ponsel. Kerentanan remaja dalam menghadapi masalah seksualitas timbul seiring dengan perkembangan remaja yang sedang dalam masa transisi. Masa transisi merupakan masa peralihan pada masa ini, baik laki-laki ataupun perempuan, mengalami perkembangan fisik dan psikis dengan ciri yang berbeda. Harlock menyatakan bahwa awal perkembangan remaja terjadi pada periode pubertas. Pada periode ini terjadi perkembangan alat-alat dan hormon-hormon seksual yang akan mempengaruhi kondisi psikis remaja. Aspek penting yang ada pada cybersec menurut Grubbs. Yang pertama yaitu tingkat kecanduan, di mana semakin sering kita melihat tontonan seksual atau pornografi di internet atau di situs-situs lain maupun di lingkungan sekitar kita, itu akan menambah tingkat kecanduannya. Jadi semakin tinggi tingkat kecanduan, itu akan menyebabkan semakin berkurangnya kemampuan untuk mengontrol diri, menghindari pornografi itu sendiri. Yang kedua, adanya perasaan bersalah, di mana seringnya muncul perasaan bersalah ketika bersentuhan dengan pornografi dan seksualitas. Semakin tinggi perasaan bersalah kita yang menonton pornografi ini, akan semakin tinggi pula tingkat kecanduan yang kita miliki. Terus yang ketiga yaitu perilaku online seksual sosial. Perilaku online seksual ini yaitu perilaku kecanduan pornografi atau cybersec yang mana mempengaruhi kehidupan sosial individu kita. Biasanya orang yang memiliki perilaku online seksual pornografi atau cybersec ini, mereka akan lebih sering
fokus atau menghabiskan waktu untuk melihat tayangan pornografi yang dapat menimbulkan kesenangan bagi mereka dan kepuasan tersendiri, dan merupakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bersifat konstruktif dan positif pada kehidupan pribadinya. Juga ada salah satu fenomena yang berkembang dikenal dalam masyarakat modern, yaitu cyberseks. Cyberseks ini bukan merupakan topik atau pembahasan gagasan baru yang baru kita dengar di lingkungan masyarakat. Karena cyberseks ini sudah lama ada dan dikenal seiring berkembangnya zaman. Goldberg juga mengatakan bahwa banyaknya orang yang menggunakan internet untuk cyberseks setelah meningkat 10 tahun terakhir ini. Hal ini biasanya berdampak serius pada dorongan seksual pengguna internet karena seringkali tidak mampu menahan dorongan seksual, sehingga dia mengalihkannya kepada tontonan-tontonan pornografi yang dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.